memang sulit menjelaskan kepada seekor monyet uang itu lebih berharga daripada pisang. Meminum air kencing, gila nggak? Ini ada Bang Faktual, kalau mau dokumennya ada di saya. Siap, Dia terima kasih mengatakan banyak, bahwa kenapa saya tidak ditangkap? Karena saya orang yang mau minum air kencing. Anjing aja, anjing nih, anjing itu hewan, nggak pernah ngasih anaknya tuh air kencing, bener nggak? Betul. Ini ada di Indonesia ya, manusia yang memberi air kencingnya kepada manusia yang lain, kan anjing namanya. Ya, saya punya barang buktinya. Dan saya kemarin punya statement, kita akan melaporkan ya untuk penyidik-penyidik yang sudah ada berkasnya di saya, dan ternyata orang itu kalau punya BAP Rudiana itu orangnya tuh ya. Kalau ada BAP Rudiana itu orangnya disebut di persidangan, siapa Gugun, siapa ini segala macam ya. Kita bidik penyidik itu. Ya, kita buat laporan, kita proses hukum semuanya ya. Ya, hanya pimpinan yang bodoh dan tolol di Indonesia ini yang membenarkan seorang manusia diperlakukan kayak anjing ya. Betul, luar biasa, Ya, Masya Allah. ini mendidih darah saya, nangis darah saya ini. Banyak Ya. support nih, banyak support. Tapi Bang Aldi kalau mau Bang Faktual kalau mau nomor handphonenya Aldi saya kasih. Dia benar-benar kemarin ngomong di mobil saya, Pak, saya nitip anak saya. Dia udah kalap, dia dari teringat kembali memori masa lalu. Masya Allah. Siap Bang Adila. Masya Allah. Banyak sekali support dari netizen buat Mardila. 1,2 yang menonton semua mensupport Bang Adila. Ya, Mungkin ada pertanyaan ini dari Bang Gol ya. Tadi sempat Bang Gol juga tidak bisa menghadiri ya karena terlalu cepat tadi itu. Jadi tadi itu kesimpulannya seperti apa sih, dan untuk kedepannya seperti apa sih untuk menunggu hasil VK Sakatatal ini? Jadi kesimpulannya proses hukum ini sangat bertabrakan dengan undang-undang. Proses hukum ini didukung dengan beberapa rektor dan dosen, tidak didasari dengan dasar-dasar hukum, tidak ada bukti material, tidak ada uji forensik. Jadi betul kata Pak Susno Duaji bahwa peristiwa hukum ini yang mencuat di permukaan gini yang kita sama-sama lihat, ini perkaranya nggak ada, karena ini yang hak secara tempus delicti dan locus delicti ini di kabupaten dibawa ke Cirebon. Terus saya mau tanya, pernah nggak kalian melihat suatu putusan yang setebal satu rim itu ternyata pelakunya dipertanyakan, saksinya siapa? Saya mau tanya, saksinya siapa? Ini saksi ini udah tinggal satu orang aja, AF dalam saksi ini. Waktu kemarin saya berbicara gini, Anda jangan takut, Anda bukan orang berpendidikan kalau ngomong kebenaran. Seorang dokter ya, saya bungkam di stasiun televisi, kalau Anda memang mengaku ini sebuah proses pembunuhan, mana samurai pendek, mana samurai panjang? Katanya di kejaksaan. Beres selesai Sakatatal, saya akan buat laporan untuk kejaksaan yang patut diduga menghilangkan barang bukti. Karena cerita samurai itu kagak ada. Ya, mana ada samurainya? Coba bro, kalau proses terjadi pembunuhan itu di showroom, kebayang nggak darahnya kayak mana ngucurnya? Betul. Mana darahnya? Aduh, ini benar-benar. Terus sekarang saya mau bikin ini sayembara di 2 kali lipat dari Susno Duaji, 20 juta bagi kawan-kawan yang bisa mengatakan Rudiana mau lepas dari mana dari jeratan hukum ini. Wong dia dalam BAP aja dia berbohong. Nggak ada cerita samurai, nggak ada cerita lempar-lemparan segala itu, nggak ada. Dan nanti yang paling mengejutkan, ada 2 saksi yang tidak mau dihadirkan di Sakatatal karena sudah cukup. Karena gini, kalau ada udah dipakai di sini bro, nanti dipakai lagi di yang lain, kan harus belum pernah dipakai, betul nggak? Nah, Dede dan ada 1 orang ya yang selama kejadian pembunuhan dia ada di sana menurut cerita, tapi di situ dia tidak pernah melihat ada lempar-lemparan batu, nggak ada keramaian, cuman lewat-lewat geng motor aja yang geber-geber kayak begitu ya. Miris sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang memang bisa akses ke Bang Faktual atau Bang Koko Cirebon atau Bang Gol, nanti saya kasih nomor handphonenya Aldi, tolong support dia karena saat ini dia emosi dan jiwanya nggak kekontrol. Bahkan saya udah nggak, saat ini saya mau menitipkan kepada lawyernya Sakatatal anak dan istri saya, sehingga saya nanti entah saya mau apa, takutnya saya bawa samurai beneran dimatiin itu orang yang dolim sama dia itu. Ya, terus kasihan sekali. Ya, terus pertanyaannya begini, Pak Ardilau ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah PK Sakatatal ini dikabulkan atau dimenangkan. Kira-kira 7 terpidana bagaimana? Kalau maksudnya ada nggak 7 terpidana juga ini bisa 100% keluar kalau PK ini diterkabulkan? Enggak. Jadi gini, coba secara dijelaskan. yuridis, Nah, iya.
PK itu ketika PK dikabulkan maka konsekuensinya adalah otomatis hakim yang memutus kode etik karena dia bersalah. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, ketika PK itu diterima maka seluruh argumentasi hukum yang pernah terjadi di tahun 2016 itu batal demi hukum. Jadi nggak ada putusan itu. Nah, bagaimana 7 narapidana itu? Berarti kan dia orang yang sesungguhnya sama-sama melakukan PK, ya. Jadi kalau misalkan Saka Tatal melaporkan yang namanya, mohon maaf, Ibtu Rudiana itu dia menyiksa beberapa narapidana, ya, dan ikut serta. Pengakuan Aldi, dia dipukulin, disiksa, sudah nangis dan tetap disiksa oleh siapa? Oleh Rudiana. Jadi nanti jangan Anda sok kebal hukum, ya. Para penyidik, para kejaksaan itu nanti kalian akan digugat secara pidana maupun perdata oleh 7 narapidana yang lainnya. Tetapi teknisnya secara yuridis tetap dilakukan PK, cuman mungkin PK-nya nggak perlu sidang. Apa yang mau sidang? Apa perlawanan lagi JPU? Ya kan nggak ada lagi kayak Saka Tatal tadi, paling pemberkasan, oke, tanda tangan, beres. Tapi saya nggak mau seperti kejadian Peggy yang kemarin. Ya, maksudnya Peggy udah selesai, sudah merdeka, tapi saat ini saya lihat tidak upaya hukum. Tapi untuk Saka Tatal, saya sebagai lawyer Saka Tatal, saya akan bumi hanguskan, ya. Kalau saya ngomong tegak lurus sama kawan negara, ayo kita, kapan lagi kita berjihad, kapan lagi kita berbuat baik, ya. Kita habisin orang-orang yang zolim, yang mengatasnamakan, polisi itu banyak orang baik, bos. Hakim itu banyak orang baik. Lanjut dikit. Siap, mau masang bendera. Jadi institusi itu banyak yang baik, di pengadilan banyak yang baik, ya. Di komisi judisial banyak yang baik, ya. Di gerasi banyak yang baik. Jangan kau nodai, ya, dengan kotormu itu di sini, sehingga Indonesia ini jadi ribuh gara-gara kalian, ya. Jadi kalian akan mempertontonkan, ya. Kalian akan mempertontonkan perilaku penegak hukum yang mencederai kami, termasuk para lawyer, ya, rekan sejawat saya, ya, yang menjual demi uang. Kalian berbuat sesuatu sesuka kalian, ya. Janganlah kok Hotman Paris ngeceng-ngeceng Deddy Mulyadi. Jangan kalau ada kelakuan Hotman Paris bikin pelanggaran hukum, biar ada lo sikat itu lawyer, ya. Anda